Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Selamat pagi untuk anak bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis kelas 5 dengan materi hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelum Bapak menjelaskan, terlebih dahulu kalian untuk membuka buku paketnya pelajaran kelima tentang hadis menyayangi anak yatim. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Ketika seseorang anak menjadi yatim, maka paling bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan membesarkannya adalah ahli warisnya, sehingga ia mampu hidup mandiri. Anak yatim tentu membutuhkan bimbingan dari pengganti orang tuanya untuk menuntun ke jalan yang benar. Tanpa perhatian dan kasih sayang, anak yatim akan tumbuh tidak imbang antara jasmani dan rohaninya, sehingga memungkinkan mengalami pertumbuhan yang timpang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk menggantikan peran sebagai orang tuanya. Pengertian menyantuni anak yatim selama ini cenderung diartikan pada kebutuhan fisiknya saja, sedangkan yang bersifat psikologis belum banyak dilakukan. Padahal anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan atau di rumahnya sendiri sangat merindukan figur ayah atau ibu yang menjadi tempat curhat dan bermanja. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian bantuan untuk kebutuhan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologi maupun pengembangan bakat minat anak yang bermanfaat bagi masa depan. Jadi selain membantu harta, juga psikologisnya, kejiwaannya, yaitu dengan bentuk kasih sayang ya terhadap anak yatim tersebut. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati salah satu kedua orang tuanya ya. Jadi kalau kedua-duanya disebut yatim piatu. Kondisi seperti ini sudah pasti membuatnya sedih. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam hal menyayangi anak yatim sebagaimana terdapat dalam sabda yang akan kita pelajari. Lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Rasulullah SAW sejak lahir tidak mempunyai ayah. Ayahnya Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang setelah berdagang dari Syam. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ibu beliau bernama Siti Aminah meninggal dunia. Sejak saat itulah Rasulullah benar menjadi seorang anak yatim piatu. Jadi beliau benar-benar merasakan sedihnya ketika tidak mempunyai kedua orang tua yang dicintainya. Oleh karena itu Rasulullah ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek, menghardik. Mengejek itu menghina ya nak ya. Tapi kalau menghardik itu menghina disertai bentakan secara berhadapan langsung. Menghina secara berhadapan langsung dengan kata-kata yang kasar. Ya, yang dihina itu berhadapan langsung. Itu namanya menghardik. Sebaliknya kita ada orang yang memelihara sebaliknya. Ketika ada orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, Rasulullah SAW ikut merasa senang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Hadis tentang menyayangi anak yatim. An Sahli ibn Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rahwal Bukhari nomor 4892. Terjemahnya,
Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga. Ya, ana waqafilul, itu pelindung yatim fil jannah, di surga, kata Rasulullah. Hakaja adalah seperti ini, hakaja seperti ini. Wa asyara, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, ya, bisababati wal wusta, beliau menunjukkan atau mengisyaratkan. Wa asyara ini menunjukkan atau mengisyaratkan. Bisababah, dengan telunjuk, ya, dengan jari telunjuk. Wal wusta, dengan jari tengah. Wa parraja, dan beliau merenggangkan serta merenggangkannya, bainahuma, di antara keduanya, ya, di antara keduanya. Nanti Bapak jelaskan di kandungannya lebih jelas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4892. Mufradat nanti ini dibacai anak ya, kalau ada di soal-soal nanti ya, kalau di latihan. An, dari radhiyallahu merindai, anhu, darinya, qala, berkata, ana, saya, wa, dan kafilo, anak yang mengurusi atau pelindung, fi, di dalam jannah, surga, hakaja, seperti ini, asyara, menunjukkan atau mengisyaratkan, bisababah, dengan telunjuk, walusta, jari tengah, wa farraja, dan merenggangkan, bainahuma, di antara keduanya, rawahu, yang meriwayatkan atau meriwayatkan. Kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Memelihara dan mengurus tentang makan dan minum, pakaian serta pendidik anak yatim adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya memelihara itu adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Artinya kalau misalnya dicontohkan dalam satu desa ada anak yatim dan tidak ada yang mengurus sama sekali, maka di satu desa atau satu kampung itu berdosa semuanya. Tapi kalau ada satu saja yang mengurus, maka yang lain tidak berdosa. Gugur dosanya, dapat yang satu yang melihara tadi. Itulah yang dinamakan fardu kifayah. Namun apabila tidak ada yang mengurus, semuanya menanggung dosa. Hal itu menjaga agar anak yatim itu jangan sampai terlantar. Apabila ia terlantar, berarti akan terlantar pula pendidikan agamanya. Artinya saling memberi pakaian psikologis ini adalah kebutuhan pendidikannya, ya, bentuk kasih sayangnya. Dengan diberi ilmu, diberikan pendidikan agama, itu sudah mencukupi kebutuhan psikologis, ya, kejiwaan, untuk melengkapi kejiwaan tersebut. Urusan anak yatim adalah urusan masyarakat yang berarti menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu harus yang memikirkan. Memelihara dan mengurus anak yatim bukan tugas yang ringan. Yang dapat melaksanakannya termasuk manusia utama dalam pandangan agama. Islam merupakan agama yang mementingkan soal-soal masyarakat, termasuk pula dengan mengurus anak yatim. Selain termasuk perbuatan mulia dalam pandangan masyarakat, mengurus anak yatim juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengurus anak yatim dengan ikhlas, martabatnya mendekati martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diibaratkan atau diisyaratkan jari telunjuk yang mendekati jari tengah. Dia adalah ahlul jannah, ahli surga atau penghuni surga, mengingat besar jasanya serta ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hampir mendekati dengan martabat dengan Rasulullah. Makanya diisyaratkan jari telunjuk dengan jari. Ini jari telunjuk, ya, ini jari tengah, ya. Sudah. Jadi jari telunjuk ini sudah mendekati dengan jari. Diibaratkan Rasulullah jari tengah, kita yang orang yang menyayangi anak yatim adalah jari telunjuk, ya. Jari telunjuk ini, ya. Karena jari tengah dan sudah mendekati, ya. Jari tengah dan jari telunjuk itu lebih tinggi pada jari telunjuk. Jadi jari tengah lebih tinggi, ya. Jadi hampir mendekati. Jadi posisinya orang menyayangi itu diibaratkan jari telunjuk dan Rasulullah diibaratkan dengan jari tengah. Artinya di surga, ya, martabatnya di mana? Di
pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Rangkuman, Rasulullah SAW adalah pelindung anak yatim. Orang yang menyayangi dan melihara anak yatim mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum memelihara dan menyayangi anak yatim adalah fardu kifayah. Menyayangi anak yatim merupakan akhlak terpuji. Baik, Bapak akhiri ringkasan pada hari ini. Baik, untuk hari ini nanti ada tugas di rumah kalian, ya. Tugasnya adalah membaca hadis tentang menyayangi anak yatim beserta artinya dengan cara di video dan kirim ke WA pribadi Bapak. Cukup dibaca saja nak ya, bukan dihafal. Yang mana yang dibaca adalah di halaman 52, yaitu yang tadi Bapak baca. An Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna waqafilul yatim fil jannah hakadha wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rahwal Bukhari. Ya, dan terjemahnya juga dibaca ya, dari Sa'ad ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4892. Baik, ya ingat tugasnya ini dalam waktu 1 minggu. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan juga Bapak akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.